Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kali ini kita akan membahas sejarah Indonesia, bab perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Bagian pertama ya. Yuk kita mulai. Nah, pada bagian pertama ini kita akan membahas mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan perjuangan bersenjata. Tapi sebelumnya kita akan bahas mengenai apa? Kedatangan sekutu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini konteks waktunya ini setelah Perang Dunia II berakhir ya. Jadi, pasca Perang Dunia II, Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Dan sekutu memerintahkan Jepang untuk mempertahankan status quo atau menjaga kondisi sebagaimana adanya sampai tentara sekutu tiba di Indonesia. Ya, intinya itu di Indonesia itu nggak boleh ada pemerintahan atau negara baru yang dibentuk gitu loh. Jepang intinya membiarkan vacuum of power atau kekuasaan di Indonesia sampai sekutu datang gitu. Tapi di sisi lain pada 17 Agustus 1945 rakyat Indonesia sudah melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Bahkan tentara Jepang pun sudah diusir pergi dari Indonesia serta persenjata mereka dan asetnya pun disita oleh rakyat sepanjang bulan Agustus sampai Oktober 1945. Nah, sekutu yang memiliki tugas setelah Perang Dunia II itu dia akan mengamankan wilayah bekas jajahan Jepang melalui komando yang bernama Southeast Asia Command atau SEAC yang dikomandoi oleh Inggris. Nah, pimpinan SEAC itu adalah Lord Louis Mountbatten. Itu. Oke. Pada 8 September 1945, Mountbatten mengutus para perwira Inggris yang dipimpin oleh Mayor A.G. Greenhalgh. Tujuannya adalah untuk mempelajari dan melaporkan keadaan Indonesia menjelang pendaratan sekutu ya. Nah, kemudian pasukan sekutu pun dikirim pada bulan September 1945 yaitu dipimpin oleh Laksamana Muda Wilfred Rupert Patterson yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta pada 16 September 1945. Nah, bersama W.R. Patterson ternyata ada orang Nika yang numpang di sana, perwakilan Nika yaitu C.H.O. van der Plas. Nika itu kependekan dari Netherlands Indies Civil Administration. Nah, suatu lembaga pemerintahan semi-militer yang dibentuk pada April 1944 dan dipersiapkan sekutu untuk memulihkan dan mengendalikan pemerintahan sipil di Hindia Belanda atau Indonesia. Nah, pemimpin Nika ini dan wakil dari Nika ada nih pemimpinnya Hubertus Johannes van Mook dan wakilnya itu adalah Raden Abdul Qadir Joyo Atmojo. Oke, berikutnya Letnan Jenderal Sir Philip Christison memimpin pasukan SEAC tiba di Jakarta pada 29 September 1945. Nah, Sir Philip Christison ini punya divisi militer yang lebih tinggi dari dia. Jadi SEAC itu bernaung di bawah AFNI atau Allied Force Netherlands East India. Nah, AFNI ini memiliki beberapa tugas yang harus mereka jalankan di Indonesia. Antara lain, menerima penyerahan Jepang, membebaskan tawanan perang Jepang ya, yang berasal dari orang-orang Eropa, melucuti dan mengumpulkan tentara Jepang untuk dipulangkan, lalu memelihara kondisi damai untuk diserahkan kepada pemerintahan sipil ya, serta mencari informasi tentang penjahat perang Jepang untuk diserahkan kepada pengadilan sekutu. Jadi kalau secara umum ya, tugas AFNI itu adalah menerima penyerahan Jepang dan membebaskan para tawanan perang Jepang yang notabene diisi oleh orang-orang Eropa. Jadi orang-orang Eropa ketika masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 itu dipenjara oleh tentara Jepang. Dan ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia II, mereka pun dibebaskan oleh sekutu atau Inggris. Namun nyatanya tugas AFNI itu ya dicederai atau dicoreng dengan tindakan Nika dan sekutu yang ternyata mempersenjatai orang-orang Eropa yang baru bebas dari tahanan Jepang. Bahkan mereka meneror rakyat, sehingga rakyat Indonesia pun mencurigai tugas AFNI itu cuma sebagai kedok yang akan nantinya memudahkan Nika atau Belanda untuk menguasai Indonesia lagi. Makanya nanti muncullah perlawanan dari rakyat Indonesia secara fisik atau pertempuran bersenjata gitu. Nah, kecurigaan itu pun nanti akan terbukti ya dengan beberapa pertempuran-pertempuran yang ada di Indonesia sepanjang tahun 1945 sampai 1949.
Belanda atau Nika ingin menguasai Indonesia lagi dengan menumpang pasukan sekutu. Nah, ini kesimpulannya. Gitu. Jadi, kita mundur sedikit tadi, Jepang kalah dalam Perang Dunia II, sekutu menang, sekutu pun harus mengambil alih wilayah bekas jajahan Jepang. Terus, sekutu itu harus mengamankan para tawanan perang yang orang-orang Eropa yang sebelumnya ditahan Jepang, terus memulihkan pemerintahan sipil, khususnya pihak sekutu ya gitu, tanpa mempedulikan kemerdekaan Indonesia gitu. Bahkan di antara mereka ada yang nakal nih, mempersenjatai orang-orang tawanan perang untuk melawan rakyat, melawan tentara Indonesia gitu. Alhasil jadilah pertempuran mempertahankan kemerdekaan. Karena Belanda sudah sangat dicurigai dan makin terbukti ingin menguasai Indonesia lagi. Gitu. Yuk kita lanjut. Nah, inilah beberapa contoh perjuangan bersenjata yang terjadi sepanjang masa revolusi fisik atau tahun 1945 sampai 1949. Ada pertempuran 5 Hari Semarang, pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, dan peristiwa Merah Putih di Manado. Oke, kita bahas yuk satu-satu. Ya. Pertempuran 5 hari di Semarang sepanjang 15 sampai 19 Oktober 1945. Latar belakang ini ada 3 poin penting ya. Pertama, masalah tawanan perang Jepang. Kedua, isu peracunan sumber air minum di reservoir Siranda dan wafatnya Dr. Karyadi. Kita ulas satu persatu nih. Masalah tawanan perang Jepang. Ada kecurigaan pemuda Semarang dan BKR, Badan Keamanan Rakyat, bahwa sekutu mempersenjatai tawanan perang Jepang. Nah, kaburnya tawanan perang Jepang yang dipindahkan dari wilayah Cepiring ke Bulu, lalu mereka bergabung dengan pasukan Kido Butai, sebuah divisi kecil militer ya, divisi kecil ya. Ini orang-orang Jepang sebenarnya mimpin nih, yaitu Mayor Kido Shinichiro gitu. Tapi ini orang-orang tawanan perang Jepang ini rata-rata non Jepang ya, orang-orang Eropa gitu. Atau tawanan perang yang memang kontra dengan Jepang, tapi mereka dipersenjatai dan mereka bergabung dengan pasukannya Jepang. Untuk apa? Melakukan huru-hara salah satunya kepada pihak Republik Indonesia. Selanjutnya, ada isu peracunan sumber air minum yang terjadi pada 14 Oktober 1945. Jepang menyerang 8 polisi penjaga sumber air minum di Candi Lama atau reservoir Siranda. Nah, sehingga memunculkan kabar tentang tentara Jepang yang meracuni sumber air minum tersebut. Rakyat Semarang pun gelisah nih, waduh itu sumber air minumnya penting banget untuk kebutuhan rakyat Semarang nih. Kalau itu sampai diracunin, rakyat bisa kekurangan minum. Nah, untuk memastikan isu itu benar atau tidak, pergilah seorang dokter dari Rumah Sakit Purusara, yaitu Dokter Karyadi. Dia ingin memeriksa air di reservoir Siranda itu yang diisukan diracun oleh Jepang. Bener gak sih kira-kira? Tapi sayangnya Dokter Karyadi ini bersama sopirnya tewas ditembak dalam perjalanan menuju reservoir tersebut. Nah, peristiwa penembakan itu terjadi di Jalan Pandanaran ya. Nah, kematian Dokter Karyadi ini semakin memicu amarah rakyat Semarang yang ingin melawan pasukan Jepang ketika itu. Pemuda Semarang pun marah dan menyerang penjara Bulu yang memang dijaga oleh para tentara Jepang. Nah, terjadi proses pertempuran nih. Pemimpin pasukan Jepang ketika itu, Mayor Kido Shinichiro, marah dan memerintahkan pasukan Kido Butai menyerang pusat kota Semarang pada pukul 3 dini hari tanggal 15 Oktober 1945. Seperti markas TKR Semarang contohnya. Bahkan pasukan TKR ini sayangnya terpaksa meninggalkan markas tersebut dan menghindari kepungan tentara Jepang. Itu. Namun, para pemuda yang belum sempat menyelamatkan diri, sayang sekali nyawanya terbantai oleh pasukan Kido Butai tadi. Ini sangat kejam sekali nih. Nah, para pemuda dan TKR pun yang terdesak mendapat bantuan dari pasukan pimpinannya Mirza Siddhartha dan para pemuda wilayah Pati. Mereka pun menyerang tentara Jepang yang menduduki kota Semarang ya. Pasukan Indonesia menerapkan taktik berikutnya, yaitu taktik gerilya kota untuk menghindari pertempuran terbuka. Ini semacam ngumpet-ngumpet ya peperangannya gitu, sambil mengepung pelan-pelan gitu. Tentara Jepang pun mulai terdesak. Pada 17 Oktober 1945,
tentara Jepang meminta gencatan senjata, tetapi mereka nyatanya masih melakukan perlawanan secara diam-diam. Dan mereka menyerang perkampungan penduduk. Itu. Pada 19 Oktober 1945 masih terjadi pertempuran sampai tentara Jepang semakin kesulitan. Gitu. Alhasil tentara Jepang pun meminta bantuan dari pemerintah setempat. Dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah, yaitu Wongsonegoro, agar menghentikan pertempuran hingga gencatan senjata pun disetujui. Gitu. Selanjutnya, akhir pertempuran ini pada 19 Oktober 1945 ditandai dengan kedatangan armada sekutu di Pelabuhan Semarang dengan kapal HMS Glenroy. Nah, sekutu pun datang untuk mengamankan para tawanan perang tadi dan mengutus pulang tentara Jepang ke negerinya. Nah, inilah monumen Tugu Muda Semarang yang ada di sekitar Lawang Sewu ya, kalau kalian pernah ke Semarang nih, yang mulai dibangun pada 28 Oktober 1945 untuk memperingati pertempuran 5 hari Semarang. Oke. Cukup sampai situ untuk pertempuran 5 hari Semarang. Kita berlanjut ke pertempuran berikutnya. Pertempuran Surabaya. Pertempuran ini adalah peperangan antara rakyat Republik Indonesia melawan sekutu yang puncaknya terjadi pada 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini juga menginspirasi peringatan Hari Pahlawan. Setiap tanggal 10 November 19 itu dimulai di 1945 ya, tapi setiap tahun sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan 10 November. Kenapa sih pertempuran Surabaya dijadikan sebagai inspirasi ya Hari Pahlawan? Nah, kita lihat dari sudut pandang bahasa Indonesia. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran terbesar dan terberat dalam revolusi fisik. Ya, terberat ini sekitar 2 bulan lebih, melibatkan banyak orang, bahkan sampai jutaan orang di sekitar Jawa Timur. Dan banyak nyawa juga melayang ketika itu. Pokoknya se-ekstrim itu ya. Dan juga pertempuran Surabaya dipandang oleh Inggris sebagai inferno atau neraka di timur Jawa. Gitu. Saking dahsyatnya perlawanan rakyat dari Surabaya ini pada pertempuran tersebut, maka Inggris itu selaku pemenang Perang Dunia II itu kesulitan ya. Bayangin ketika negara pemenang Perang Dunia II, dalam hal ini Inggris, harus dibikin repot oleh suatu negara yang baru merdeka, yang kapasitas militernya aja masih pas-pasan banget. Orang-orang Indonesia itu militernya masih pas-pasan banget ketika awal merdeka gitu. Tapi bisa menyusahkan ya. Bisa menyusahkan pasukan Inggris dalam pertemuan Surabaya itu. Oke, kita lanjut. Kronologi kedatangan pasukan sekutu ya atau Inggris sampai nanti terjadi pertempuran Surabaya. Nah, 25 Oktober ya. 25 Oktober 1945 sekutu mendarat di Surabaya dipimpin oleh Brigadir Jenderal Albertin Walter Southern Malabi atau AWS Malabi. Kedatangannya disambut oleh Gubernur Jawa Timur Raden Tumenggung Aryo Suryo. Nah, Gubernur Jawa Timur ini menyambut kedatangan Inggris itu karena sudah tahu Inggris akan melakukan tugasnya melepaskan tawanan perang Jepang. Nah, kayaknya difasilitasi lah. Gitu. Namun, reseknya Inggris itu adalah dia justru menguasai berbagai fasilitas penting di kota Surabaya. Seperti kantor pos besar, pangkalan angkatan laut di Tanjung Perak, gedung bank Inferio, dan tempat penting lainnya. Ini makin bikin rakyat ini curiga nih. Ngapain sih mau bebasin tawanan perang tapi malah nguasain tempat-tempat penting. Nah, bahkan reseknya lagi, pasukan Inggris menyebarkan pamflet dengan pesawat tempur yang memerintahkan rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata rampasan dari tentara Jepang. Nih, peringatan ini terjadi pada 27 Oktober 1945. Tapi apa yang dilakukan rakyat Indonesia? Nggak dihiraukan. Hingga terjadi pertempuran awal antara rakyat Surabaya dengan Inggris. Lalu semakin meluas dan terjadi berbagai perebutan tempat penting ya di kota Surabaya. Satu hari berikutnya, 28 Oktober 1945, para pemuda Surabaya menyerang balik dan berhasil merebut tempat-tempat penting tadi. Inggris terdesak, Malabi pun meminta bantuan kepada atasannya yaitu Mayor Jenderal D.C. Hawthorne, komandan tentara Inggris di Jawa. Dan Hawthorne pun menghubungi
Presiden Soekarno untuk menyelesaikan pergolakan di Surabaya. Nah, 29 Oktober 1945, Soekarno pun menerima info itu dan bersiap melaksanakan penghentian tembak-menembak atau gencatan senjata ya. Soekarno didampingi Muhammad Hatta, Amir Syarifuddin, serta Mayor Jenderal D.C. Houghton tiba di Surabaya. Intinya Soekarno itu berkeliling di sepanjang kota Surabaya dengan mobil jeep menyerukan agar rakyat melakukan gencatan senjata sambil menunggu hasil perundingan Indonesia dan Sekutu. Oke, rakyat tetap mematuhi ya. Tapi sayangnya satu hari berikutnya ada segelintir rakyat Indonesia saat masa gencatan senjata itu ada insiden nih. Pada 30 Oktober 1945, Malabi yang sedang melintasi jembatan merah menggunakan mobil Buick tertembak hingga tewas. Ya, mobilnya itu juga dibikin hangus terbakar akibat lemparan granat, ledakan granat. Nah, peristiwa kematian Malabi inilah yang menjadi alibi atau alasan paling besar Inggris untuk menyerang wilayah Surabaya hingga nanti memicu pertempuran besar di Surabaya pada bulan November 1945. Pengganti Malabi dalam hal ini Isi Mansur pada 7 November 1945 menulis sebuah surat kepada Gubernur Suryo yang berisi kecaman atas kematian Malabi dan tuduhan bahwa Gubernur Suryo tidak bisa mengendalikan rakyatnya. Tapi surat itu dibalas 2 hari kemudian oleh Gubernur Suryo dan Gubernur Suryo membantah semua tuduhan tersebut. Sewot dong, Inggris ini marah. Mansur ini bahkan membuat balasan dengan ultimatum. Seluruh pemimpin Indonesia, kepala polisi, pemuda harus melapor pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan meletakkan tangan di atas kepala. Mereka pun harus menandatangani dokumen penyerahan tanpa syarat dan pemuda harus menyerahkan senjata sambil membawa bendera putih. Ini tanda menyerahnya rakyat Surabaya terhadap Inggris. Dengan batas waktu paling lambat pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945. Jika ultimatum tidak dipedulikan atau tidak dipatuhi, maka Inggris siap untuk menghancurkan Surabaya dari segala lini. Apa yang dilakukan oleh rakyat Surabaya? Ultimatum itu ditolak. Bahkan oleh gubernurnya pada malam hari tanggal 9 Oktober 1945. Rakyat Surabaya pun sudah bersiap untuk bertempur melawan pasukan Inggris ya. Hingga nanti memicu banyak korban berjatuhan ketika Inggris menggempur Surabaya dari segala lini. Tapi rakyat Surabaya dan TKR pun terus melakukan perlawanan. Selain itu, dari berbagai elemen masyarakat lainnya, ada Bung Tomo dengan gigih membakar semangat para pemuda Surabaya dengan pidato-pidatonya di radio. Bahkan, Presiden Soekarno pun menyerukan pada rakyat yang intinya adalah tetap mempertahankan kemerdekaan. Tetap merdeka. Kedaulatan negara dan bangsa Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 akan kami pertahankan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab bersama, bersatu, ikhlas, berkorban dengan tekad merdeka atau mati. Sekali merdeka, tetap merdeka. Semangat perlawanan rakyat pun makin tersulut, makin semangat. Bahkan ada berbagai elemen masyarakat yang berkumpul di sana untuk mengalahkan pasukan Inggris. Di antaranya, kaum ulama dan pesantren juga berperan dalam pertempuran Surabaya. Seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang mereka mengerahkan para santri dan rakyat sipil untuk melawan penjajahan sekutu. Nah, salah satu gagasan terkenal dari Hasyim Asy'ari ini adalah mengenai resolusi jihad. Yang ada salah satu slogannya itu, cinta tanah air bagian dari iman. Ya, kira-kira seperti itu. Selain itu, pertempuran Surabaya juga menunjukkan semangat besar para pejuang Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Lalu pertempuran ini pun berhasil mempersulit pasukan Inggris dengan bukti ada 2 orang perwira tinggi militer Inggris yang tewas ketika itu. Yaitu pertama A.W.S. Malabi dan yang kedua adalah Robert Guy Roger Simon. Nah, kalau A.W.S. Malabi kan wafat atau matinya itu di 30 Oktober 1945. Yang insiden penembakan mobil Buick itu ya. Kalau Robert Guy Roger Simon, dia ini ditembak dan dia mati tewas ketika menerbangkan ya, menjadi awak pesawat terbang di daerah lapangan terbang Moro Kerembangan.
dia ditembak dengan meriam dari permukaan tanah oleh rakyat Surabaya. Jadi pertemuan Surabaya bahkan sampai kita kenal sebagai Hari Pahlawan ini karena Inggris berhasil dibuat sulit oleh rakyat Indonesia. Pertempuran ini juga sangat besar, melibatkan banyak elemen rakyat Indonesia, hingga akhirnya pertempuran ini pun menunjukkan bahwa betapa besarnya semangat rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Itu. Oke, kita lanjut ya ke pertempuran Ambarawa. Nah, pada 20 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin Brigjen Battle mendarat di Semarang untuk mengurus tahunan perang ya, dan tentara Jepang yang dipenjara di Ambarawa dan Magelang. Tuh. Nah, Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro pun bersedia membantu kelancaran tugas tersebut. Namun, ya, Nika mempersenjatai para tawanan hingga memicu konflik bersenjata dengan rakyat Indonesia. Alhasil terjadilah pertempuran antara sekutu dan TKR pada 26 Oktober 1945 di Magelang. Pertempuran itu terus berlanjut sampai beberapa hari. Nah, tapi sempat terhenti karena Presiden Soekarno tiba di Magelang pada 2 November 1945 dan bertemu dengan Brigjen Battle untuk menyepakati beberapa poin perjanjian. Pertama, sekutu akan tetap mempertahankan dan menempatkan pasukan di Magelang untuk menyelesaikan tugas mengurus para tahanan, tetapi dengan jumlah terbatas. 2. Jalan Raya Magelang-Semarang tetap terbuka bagi lalu lintas sekutu dan rakyat Indonesia. 3. Sekutu tidak akan mendukung aktivitas Nika dalam organisasi di bawah kekuasaannya. Namun, realitanya perjanjian ini pun dilanggar. Hingga terjadi pertempuran antara TKR versus sekutu di Ambarawa. Gitu. Pasukan sekutu di Magelang pun dikirim ke Ambarawa dan mendesak pasukan TKR. Terjadilah pertempuran lagi nih. Lalu datang bantuan TKR dari wilayah Purwokerto dan Yogyakarta untuk mengepung wilayah Ambarawa. Pimpinan TKR Purwokerto dalam hal ini Letkol Isdiman pun gugur. Kemudian beliau digantikan oleh atasannya yaitu Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman pun memiliki ide. Dia memiliki strategi unik nih ya dan menarik juga bahkan sampai mengantarkan kemenangan rakyat Indonesia. Dia memerintahkan pengepungan Ambarawa dari segala penjuru dengan taktik gelar supit urang. Yang artinya atau maksudnya adalah pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Alhasil, supply dan komunikasi dengan pasukan induk musuh itu terputus dari pasukan induknya ya. Gitu. Nah, intinya ada sebuah pasukan dikunci, dikepung sampai terkurung. Dia nggak punya suplai makanan, nggak ada komunikasi dengan pasukan intinya, makanya pasukan tersebut pun lama-kelamaan bisa dikalahkan. Kira-kira seperti itu efektivitas gelar supit urang. Oke, kita lanjut. Nah, keberhasilan pertempuran Ambarawa ini terjadi pada 15 Desember 1945. Pihak RI pun sukses merebut Ambarawa dan mengusir sekutu dari Ambarawa ke Semarang. Hari Juang Kartika pun diperingati sampai sekarang atau setiap tanggal 15 Desember. Nah, Hari Juang Kartika ini diperingati juga sebagai Hari Infanteri. Perjuangan itu pun diabadikan juga dengan pendirian Monumen Palagan Ambarawa. Gitu. Oke, yuk kita lanjut. Pertempuran Medan Area. Kedatangan sekutu di Sumatera Utara terjadi pada tanggal 9 Oktober 1945. Mereka pun disambut baik oleh pemerintah RI di Sumatera Utara. Dalam hal ini gubernurnya ya, gubernur Sumatera Utara yaitu Teku Muhammad Hasan. Beliau mengizinkan Relief of Allied of War and Internists atau RAPWI bertugas membebaskan para tawanan perang di Pulu, Antau Prapat, Pemantang Siantar, dan Brastagi. Bahkan pasukan sekutu pun difasilitasi tempat tinggal atau markas di beberapa hotel di kota Medan. Namun resenya nih, sekutu dan Nika pun mempersenjatai tawanan perang dan membentuk Medan Batalion Kenil untuk menguasai kota Medan. Awalnya cuma mengamankan tawanan perang, malah dia ingin menguasai kota Medan. Alhasil memicu bentrokan atau konflik dengan TKR dan Barisan Pemuda. Oke. Nah, pertempuran Medan Area, salah satu latar belakangnya adalah terjadi sebuah insiden
perampasan dan penginjakan lencana merah putih yang dipakai warga setempat di depan Hotel Bali, Medan pada 13 Oktober 1945. Perlu kita ingat lagi ya, lencana bendera merah putih itu menunjukkan simbol negara ya yang sangat dihormati. Dan apabila simbol tersebut direbut, dirampas, bahkan sampai diinjak-injak, berarti orang yang menginjak itu sudah meledek lah atau menghina kemerdekaan atau simbol negara kita gitu. Hotel itu pun diserbu oleh para pemuda Medan hingga terjadi berbagai bentrokan yang menewaskan sekitar 96 orang, terutama dari kalangan rakyat Medan. Bahkan sekutu mengultimatum rakyat Medan agar menyerahkan senjatanya. Nah, Nika juga meneror rakyat dengan senjata yang mereka miliki. Ultimatum pun tidak dipedulikan, rakyat semakin semangat melawan sekutu dan Nika tadi. Sekutu pun meresponnya dengan memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di tepi-tepi kota Medan untuk menghambat pasukan TKR dan pemuda dalam melawan sekutu. Ini dipasang pada tanggal 1 Desember ya 1945. Kemudian sekutu dan Nika menghancurkan kekuatan TKR di Trepes namun bisa digagalkan. Para pemuda bahkan menghancurkan truk-truk pengangkut tentara dan sekutu. Nah, pada tahun 1946, tentara sekutu mendesak agar pemerintah RI keluar dari Medan. Hingga para perangkat pemerintahan seperti gubernur, wali kota, dan markas TKR pun terpaksa dipindah ke Pemanang Siantar. Masih tahun yang sama, 1946, Komando Resimen Laskar Medan Area pun dibentuk untuk melanjutkan perjuangan. Nah, pertempuran Medan Area ini masih berlangsung ya secara sporadis atau kecil-kecilan pertempurannya sampai tahun 1947. Gitu. Oke, kita lanjut pertempuran Bandung Lautan Api. Dari mana sih istilah Bandung Lautan Api? Nah, ini dari koran Suara Merdeka terbitan 26 Maret 1946. Ini diambil dari judul berita karya wartawan bernama Aceh Bastaman. Dia menyaksikan pemandangan Bandung yang terbakar. Posisi dia itu dari Bukit Gunung Letik di sekitar Pamungpek, Garut ya. Gitu. Nah, ini kondisi Bandung ketika peristiwa Bandung Lautan Api ya. Nah, ini monumen Bandung Lautan Api yang ada di Kota Bandung. Nah, Bandung Lautan Api itu kita peringati sebagai suatu peristiwa pembumi hangusan Kota Bandung oleh rakyat dan tentara Republik Indonesia pada malam tanggal 23 Maret 46 hingga 24 Maret dini hari. Terus kenapa sih Kota Bandung sampai dibumi hanguskan atau dibakar seisi-isinya? Alasannya untuk mencegah agar sekutu tidak bisa memanfaatkan segala fasilitas di dalam Kota Bandung untuk kepentingan militer sekutu. Gitu. Jadi istilahnya walaupun tentara Republik Indonesia dan rakyat Bandung itu nggak bisa melawan sekutu secara terang-terangan, seenggaknya Kota Bandung itu jangan sampai dikuasai sekutu beserta isi-isinya. Jadi jangan sampai dimanfaatin sampai isi-isinya. Nggak apa-apa secara militer kalah, tapi kota itu harus dibikin nggak berguna, makanya dibakar seluruh isinya. Gitu. Latar belakang dan proses peristiwanya, nah pasukan Inggris nih tiba bersama Nika di Kota Bandung dalam Kesatuan Brigade McDonald di tanggal 12 Oktober 1945. Nah, hubungan TKR ketika itu tentara Indonesia ya dan rakyat terhadap sekutu semakin tegang, apalagi ketika sekutu menuntut rakyat dan TKR menyerahkan senjata mereka. Bahkan dengan batas penyerahan senjata paling lambat 21 November 1945, tapi rakyat Indonesia tidak menurutinya. Pada malam hari tanggal 21 November 1945, TKR dan para pejuang RI menyerang wilayah tentara Inggris di bagian utara Kota Bandung, termasuk Hotel Homan dan Hotel Preanger yang dijadikan sebagai markas tentara sekutu di Bandung. Nah, pada 24 November 1945, sekutu mengultimatum kepada rakyat di Kota Bandung agar Kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh rakyat dan pasukan bersenjatanya paling lambat 29 November 1945. Selain itu, sekutu juga membagi Kota Bandung menjadi 2 wilayah,
utara dan selatan dengan batas rel kereta api nih, rel kereta apinya nih. Ya. Tuh. Oke. Kebanyakan basis pertahanan pasukan sekutu itu ada di sebelah utara nih, utara yang ini nih. Ya. Gitu, nih selatan. Tuh. Oke. Apa yang dilakukan rakyat Indonesia terhadap ultimatum ini? Ternyata nggak begitu digubris ya. Masih terjadi berbagai pertempuran sampai awal tahun 1946 dan pasukan sekutu pun mengeluarkan ultimatum lagi tanggal 23 Maret 1946. Ya, isinya adalah TRI harus mengosongkan seluruh kota Bandung. Gitu. Wah, TRI, Tentara Republik Indonesia pun berencana dan mengadakan rapat dengan MP3 ya, Majelis Persatuan Perjuangan Priangan. Pada tanggal 23 November 1946, pada tanggal 23 Maret 1946, Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 TRI mengumumkan hasil musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan. Yang intinya adalah melakukan evakuasi terhadap penduduk sipil dan melaksanakan operasi pembumi hangusan kota Bandung. Dengan alasannya itu jangan sampai kota Bandung dikuasai oleh sekutu beserta isi-isinya dan bisa dimanfaatkan. Nah, keputusan pembumi hangusan ini juga disadari oleh pihak Tentara Republik Indonesia karena pihak Indonesia secara militer lebih lemah dibanding sekutu dan Nika gitu. Makanya mau tidak mau kota Bandung harus dibumi hanguskan. Walaupun kalah secara militer, tapi seenggaknya kota Bandung itu enggak dimanfaatkan sih isi-isinya oleh sekutu dan Nika. Gitu. Nah, proses terjadinya Bandung Lautan Api ini terjadi pada malam hari 23 Maret 1946 sampai dini hari 24 Maret 1946. Dalam insiden-insiden di sekitarnya di Bandung Lautan Api itu terjadi aksi peledakan gudang amunisi sekutu di Dayuh Kolot oleh seorang tokoh pemuda yang bernama Muhammad Toha. Beliau ini meledakkan gudang amunisi di Dayuh Kolot itu dan dia gugur bersamaan dengan terjadinya ledakan itu. Ya. Nah, perjuangan rakyat Bandung dalam melawan sekutu dan Nika itu kemudian berlanjut melalui perang gerilya di sepanjang bumi Priangan. Oke, ya. Kita berlanjut ke pertempuran berikutnya. Peristiwa Merah Putih di Manado. Periode setelah proklamasi terjadi pelucutan senjata dan pengambil alihan kekuasaan dari Jepang. Nah, ini diusulkan atau sesuai ide dari Dewan Minahasa yang dipimpin oleh Mr. SS Palengkahu. Jadi mereka sudah mengetahui Jepang udah kalah nih dalam Perang Dunia II dan udah proklamasi kita. Jadi Jepang itu harus diambil alih kekuasaannya. Pada awal Oktober 1946, tentara sekutu dan Nika pun datang ke wilayah Sulawesi Utara. Bermaksud untuk menetapkan kekuasaan Belanda di Manado. Sekutu bahkan melarang pengibaran bendera merah putih di seluruh wilayah Minahasa atau Sulawesi Utara. Nah, ini efeknya adalah rakyat Minahasa pun marah karena mereka sudah merasa Indonesia udah merdeka. Ngapain Belanda menguasai kita lagi? Dan memicu bentrok senjata atau konflik senjata dengan sekutu. Nah, konflik awal terjadi di kota Tondano dan Tomohon. Rakyat Minahasa pun dalam pertempuran tersebut terdesak karena minimnya senjata dan mereka pun lanjut melawan dengan gerilya. Tuh. Selain itu, selain pertempuran rakyat di Tomohon dan Tondano, ada juga aksi yang disuarakan oleh Gubernur Sulawesi, yaitu Sam Ratulangi. Nah, Pak Sam Ratulangi ini melakukan berbagai tindakan yang meresahkan sekutu maupun Belanda ya. Yaitu pertama, membentuk ormas bernama Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat atau PPKR untuk memperkuat perlawanan. Gitu. Jadi semacam organisasi perjuangan rakyat gitu ya. Terus menggagas petisi yang ditandatangani oleh 50 orang di wilayah Sulawesi Utara. Yang isinya adalah rakyat seluruh Sulawesi mendukung kemerdekaan Indonesia. Gitu. Jadi nggak menyetujui pembentukan kekuasaan Belanda di Sulawesi. Akibat tindakan beliau itu, beliau harus ditangkap dan dibuang ke wilayah Serui oleh sekutu pada tahun 1946.
Beliau diasingkan di sana. Gitu akibat perlawanannya. Nah, begitulah berbagai perlawanan bersenjata pada masa revolusi fisik, dan semoga kalian paham dan bisa kita pelajari lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera. Bye-bye.